Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Oke, kecilin dulu aja. Di sini kita akan membahas bab 7 yang dimana akan membahas algoritma Liang-Barsky sama clipping polygon. Kan kemarin kalian udah membahas clipping yang line menggunakan Cotton Sutherland. Itu sekarang kita membahas Liang-Barsky dan polygon. Yang pertama algoritma Liang-Barsky dulu. Kita langsung lanjut ke contoh soalnya aja. Yang pertama diketahui titik awal P itu 1,1 dan titik akhir itu Q di 10,10 dengan area clipping XL, XR, YB, YT. Ini disclaimer dulu aja kalau XL itu sama dengan X min, XR itu sama dengan X max, YB itu sama dengan Y min, YT sama dengan Y max. Kalau dalam algoritma kesannya itu kayak gini. Yang sini itu X left atau yang kiri, yang sini X right atau kanan, yang di sini Y bottom atau bawah, di sini Y atas atau Y top. Oke, kemudian setelah ditentukan posisinya, di sini titiknya P, 1,1 dan Q 10,10. Berarti ada di sini P, 1,1 di Q-nya di 10,10 di sini. Oke. Kemudian untuk X left itu di sini 1, terus kemudian X right 7, YB-nya 1, YT-nya 7. Kenapa kan tadi saya bilang S left daerah sini ya, tapi kenapa dia masuk ke sini? Karena daerah sini itu negatif, sedangkan diketahui di sini adalah positif. Ya, berarti otomatis dia masuk ke sini, tapi dalam posisi dia di paling kiri kan, di paling kiri sini. Eh, Sama juga berlaku buat YB atau bottom, dia harusnya di bawah sini, tapi karena diketahui di sini positif, jadi dia tetap masuk ke sini, di sini ya, tetap masuk di sini. Kemudian cara menghitungnya itu dengan menentukan dx dan dy. Di sini dx menggunakan rumus x2 min x1, ya menggunakan x2 nih, berarti di sini 10 sama 1. Kemudian dy juga begitu. Kemudian di sini menentukan pk, xk dan xk bagi pk. Ini k ini dalam arti perhitungan ya, iterasinya. Jadi di sini K itu cuma sampai 4. Kenapa cuma sampai 4? Karena ya berdasarkan titik koordinatnya ini tadi cuman ada kiri, kanan, atas, bawah. Gitu. Ini detailnya ya. Oke. Kemudian kita langsung hitung aja untuk P1. P1 itu menggunakan rumus min dx yang dimana dx itu 9. Oke, dx 9, terus Q itu pakai XL. XL di sini ketahui 1. Oke. Ya, sama menghitung semua sesuai rumus. Rumus ini didapatkan dari ketentuan yang sudah ada dijelaskan di halaman pertama ya. Seperti itu. Ini rumus-rumusnya. Oke, kalian hitung untuk P1, P2, P3, P4. Kemudian kita lanjut ke mencari P kurang dari 0 dan P lebih dari 0. Oke, di sini diketahui yang P kurang dari 0, yang hasilnya kurang dari 0 itu ada P1 dan ada P3 karena hasilnya min 9 kurang dari 0. Kalau yang lebih dari 0, ya P2 sampai P4 karena hasilnya 9 lebih dari 0.
Kemudian jika P kurang dari 0, maka menggunakan rumus T1, yang dimana rumus T1 itu adalah maksimum dari 0. Ini 0 sudah ketentuan rumus dari sananya. Kemudian itu QK bagi PK ya. Ini rumus ini tergantung dari yang diketahui. Oh, misalnya, oh yang kurang dari 0 itu P1 sama P3. Berarti ya ini untuk P1 untuk kondisi P1, di sini untuk kondisi P3. Seperti itu. Dan hasilnya karena semua hasilnya 0 ya. Jadi masuknya di sini 0. Oke, maksimal dari ketiga ini ya jelas 0 karena nilainya semua sama semua. Oke, kemudian untuk P2 juga P-ku lebih dari 0 juga sama seperti itu. Diketahui itu P2 dan P4. Di sini T2 itu menggunakan minimal dan menggunakan 1. Ini lagi-lagi ketentuan dari sana. Kemudian dihitung Q2 bagi P2 ini ketemunya tuh 2 bagi 3. Ini juga 2 bagi 3. Nah, ya udah. Oh, sorry, ini minimal. Sorry. Ini minimal. Kemudian yang minimal dari seluruhnya kan 2 bagi 3 tuh kan 0,6 ya. Berarti paling kecil itu 2,3. Oke, lanjut ke posisi. Ketika posisi lebih dari ya, jadi jika T2 nilainya tuh lebih dari T1, maka langsung lanjut ke cari nilai endpoint baru. Kalau misalnya enggak, kalau misalnya kebalikannya, ya stop di sini. Kemungkinan ada salah soal atau eh, perhitungannya kondisinya yang salah, ya itu perlu diperbaiki. Kemudian di sini kita menghitung X1 aksen dan Y1 aksen menggunakan nilai T1 dengan rumus X1 aksen itu X1 ditambah DX dikali T1. Jadi ini dihitung dulu karena perkalian. Habis itu T1 diambil dari sini, 0 kan. Hasil dari perhitungan di atas. Sama begitu juga dengan T2. Rumusnya sama, cuman diganti T2 sini aja. Kemudian nilai-nilai ini kita rangkum. Oke, ya ketemu nih X1 aksen, ya satu aksen itu hasilnya 1,1. Kemudian untuk X2 aksen dan Y2 aksen sama juga 7,7. Oke, nilai-nilai ini untuk apa sih? Nilai ini tuh malah untuk menentukan mana sih posisi yang akan dipotong. Ini garis ini itu garis menentukan yang bisa dipertahankan. Ya, betul, ini yang bisa dipertahankan. Oke, kita langsung ke sini aja. Nah, di sini tadi kan ketemu X1 aksen, Y1 aksen 1,1. Berarti posisi ada di sini. Kemudian X2 aksen, Y2 aksen. Berarti 7,7 itu posisi ada di sini. Berarti posisi yang ada di dalam sini itu dipertahankan. Yang di sini dihapus. Ya, jadi hasilnya seperti ini, begitu. Nah, ini proses clippingnya sudah selesai untuk liang Barsky. Kemudian kita lanjut ke source code. Source code yang ada di Visual Studio. Kita langsung ke tampilannya aja dulu, oke? Okay? Jadi di sini ini proses sebelum di clipping dan ini proses setelah di clipping. Jadi dalam program ini kita nampilkan dua kondisi. Oke. Yang pertama deklarasikan dulu library jelas, kemudian variabel. Di sini kenapa ada dua? Soalnya kita menampilkan dua ya. Jadi ini tuh jarak
antara dua ini. Jadi jarak sini, jarak ini tuh menggunakan yang ini ya gitu. Itu menggunakan variabel ini nanti dihitungnya di sini. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Di sini adalah x min, y min, x max dan y max. Tinggal dimasukkan aja di sini ya. Kan sesuai kondisi nih, x min itu xl dan sebagainya ya. Sudah sesuai, dipastikan sama. Kemudian lanjut ke fungsi ini, fungsi deep test ini untuk proses ketiga sini. Oke. Oke, kemudian untuk yang di sini kita menentukan dulu ini untuk nilai dx dan dy. Oke, variabelnya segala macam rumusnya. Kemudian untuk menghitung proses yang kedua ini itu di sini. Kemudian setelah itu proses yang ini di balas selanjutnya ini dia menjelaskan yang proses keempat. Lanjut di sini ini proses untuk jarak antara yang belum di clipping dan sudah di clipping jaraknya ya seperti itu dihitungnya di sini. Kemudian ini untuk menentukan yang sebelum di clipping, ini untuk menentukan yang sudah di clipping. Oke, kemudian di sini untuk menampilkannya, menampilkan garis ini, garis yang akan di clipping. Kemudian yang ini itu kayak lembar kerja yang seharusnya ya lembar kerja ditentukan dari x min, y min dan segala macam seperti itu. Kemudian di sini display untuk menampilkan data dari yang sudah dikumpulkan tadi, kumpulkan dari perhitungan di atas. Kemudian lanjut di sini seperti biasa untuk menampilkan posisi yang sudah disimpan dalam display, yang sudah dihitung segala macam seperti itu. Fungsinya dipanggil di sini seperti yang dijelaskan sebelumnya. Oke. Oke, sekarang posisi di mana sih kita harus mengisi kondisi-kondisi yang diketahui dari soal. Yang pertama di sini, kemudian sama di sini. Di sini untuk menentukan X1 Y1, X2 Y2 itu di mana? Itu di sini. Ya, seperti itu. Oke, jika skrip ini ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke Aslab. Kemudian kita lanjut ke mana lagi? Oke, selanjutnya kita bahas clipping polygon, yang dimana clipping polygon itu ya mengclipping dua dimensi yang sudah ada bentuknya. Kan kemarin kan kalian menggunakan line. Nah, ini poligon terdapat lebih dari 2 titik koordinat dalam satu bentuk seperti itu. Kita lanjut ke contoh soalnya aja. Di sini ada ketentuan x max, x min, y max, y min sama, cuman beda nama aja. Kemudian di sini ada 4 titik ya. A, B, C, D. Ya, A, B, C, D. Kurang lebih seperti ini. X min di sini, X max di sini, Y min di sini, Y max di sini. Kemudian setelah ditentukannya ini, kita dapat menghasilkan lembar kerjanya yang kotak ini ya. Kemudian titik-titik yang akan di clipping atau bentuk yang akan di clipping itu A di sini, B di sini, C di sini, dan D di sini. Oke, lanjut ke titik potong. Jadi di sini kita itu memotong garis-garis yang di luar dari lembar kerja. Kita anggap aja lembar kerja ya. Oke, nah kan ya di luar ini kan ada bagian ini, bagian ini, bagian ini, sama bagian ini. Nah, kita ambil kemungkinannya. Yang pertama, aku pengen bahas titik potong. Titik potong
yang ada di sini. Ini titik potong kiri, titik potong atas, titik potong kanan, dan ini titik potong bawah. Kita bahas dulu yang bawah. Kalian boleh serah mau mulai dari mana, nggak apa-apa. Random pun juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting terhitung semua. Kemudian di sini ada sisi bawah. Aku ambil sisi bawah dulu. Nah, di D ini kepemilikan dari fungsi apa bentuk ini. Jadi segitiga, segitiga ini. Nah, segitiga ini kepemilikan siapa sih? Nah, kepemilikan dari DA dan DC. Seperti itu. Nah, karena memiliki dua kepemilikan, mantap, maka kita cari satu persatu. Yang pertama ada titik DA. Yang dimana titik DA ini, D itu titiknya ini, kan titiknya kan D, 6, itu 6,2. Yang A itu 1,10. Oke, kita oke ini, oke. Sorry. Kemudian di sini ada Yemin. Rumus-rumus ini diambil dari mana sih? Itu sudah ketentuannya ya. Nah, ini dia ketentuan pada setiap sisi yang akan dipotong. Ya, ini sisi kiri, sisi atas, kanan, dan bawah. Rumusnya seperti ini. Kita tinggal ikutin aja. Tinggal hitung. Yang pertama, titik garis sisi bawah itu yang pertama dicari Y-min, kemudian cari X dengan rumus seperti ini. Tinggal dihitung, ketemu. Oke. Lanjut ke kemudian titik DC. Nah, jadi setiap titik potong itu sisi-sisinya pasti ada lebih dari satu. Ada juga yang cuma satu, jadi tergantung bentuknya ya. Tergantung bentuknya. Jadi tidak selalu dua, tidak selalu tiga. Itu tergantung berapa titik atau jenis poligon yang dibuat seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian setelah ditemukannya titik-titik ini berdasarkan rumus yang ada, kemudian diketahui T1 itu diambil dari sini. Titik DA, T2 diambil dari sini. Kan di sini 8, X-nya 8, 3, Y-nya 3. Begitu juga yang sini, X-nya 5,75, di sini Y-nya 3. Seperti itu berlaku untuk semua sisi, entah itu kiri, kanan, atas, bawah. Cara menentukan titiknya yaitu tadi berdasarkan kemungkinannya. Oh, ini tuh kepemilikan siapa? Ini kepemilikan AB, ini kepemilikan AD. Ya udah tinggal dihitung. Berarti untuk sisi kiri itu titik AB dan titik AD. Begitu juga setelahnya. Kemudian setelah ditentukan semua titik-titik dihitung berdasarkan rumus yang sudah ditentukan, nah kita tinggal jadikan satu kali aja untuk hasil T-nya. Nah, karena di sini ada 4 titik dan ada 4 sisi, ya ada 4 sisi yang perlu dihitung, tergantung juga dari kepemilikannya beberapa. Di sini ada 8 kepemilikan. Ya, jadi satu semua biar mempermudah. Titik-titik ini kalian gunakan untuk memotong garis yang seharusnya. Nah, ini dia. Titik T1 misal ada di 5,375,3. Posisi ada di sini. Ya, posisinya ada di sini. Ini posisinya ada di 5,375 T bla bla bla, di sini 3, posisinya 3 di sini di tengah. Seperti itu semua titiknya tuh dijadikan satu. Nah, udah deh. Berarti sisi-sisi yang di luar ini hilang, hilang. Jadi seperti ini ya. Ini hilang ya, kurang lebih jadinya seperti inilah. Kita hapus ya, oke. Oke, nah jadinya seperti ini.
Begitu, ini hasil akhir dari proses clipping menggunakan clipping polygon. Seperti itu. Ya, sampai sini untuk prosesnya. Di sini ada tugas rumah berdasarkan NIM ya. Di sini ada dua tugasnya. Yang pertama ada hasil programnya, yang satunya enggak. Jadi cuman perhitungannya aja. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dan keberbuatan. Mohon maaf juga jika ada kesalahan dari asal dari kami yang kurang berkenan. Jadi mohon bantuannya, jika ada yang ditanyakan silakan kita bantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.